Jika ada hatur nuhun, biasanya ada wilujeng sumping, karena hari Ahad ini adalah hari penentuan yang bisa dibilang hari terakhir untuk kita mengetahui siapa pemain yang akan hengkang dari Persib dan siapa pemain yang akan gabung dengan Persib. Jalnando, Reki, udah hatur nuhun. Terus wilujeng sumpingnya siapa? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan toiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh salam dunia buat siapapun bobotoh yang hari ini berangkat pergi ke Gor Citra untuk melihat pesta rakyat Persib Bandung sekaligus melihat launching Persib, launching pemain, launching jersey terbaru, mungkin juga direktur teknik. Pokoknya hati-hati, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga keselamatan, jaga ketertiban juga ketika berangkat, ketika di lokasi, begitupun juga ketika nanti pulang. Mudah-mudahan sampai rumah kembali nanti diberikan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh salam dunia seperti yang udah kita bahas dan perkirakan sekaligus karena diikuti oleh statement Coach Bojan Hodak di hari-hari kemarin soal Jalnando, Abdul Aziz, dan juga Reki Rahayu yang sebenarnya udah kita bahas jauh-jauh hari juga. Sebelum Coach Ijan datang, sebelum Gustavo datang, kita udah perkirakan kalau memang 3 pemain ini udah masuk ke daftar list jualnya Persib Bandung. Cuman waktu itu memang belum ada yang minat. Dan akhirnya sekarang secara resmi Reki Rahayu berpisah dengan Persib Bandung. Ke tim mana saya belum tahu kalau soal Reki ya. Tapi kalau Jalnando kabarnya dipinjamkan dengan durasi setengah musim kalau saya nggak salah ke PSIS Semarang. Sebenarnya kalau Jalnando ini memang bisa dibilang punya punya kualitas ya. Reki juga punya kualitas dan Jalnando juga bisa dibilang besar lah gitu kontribusinya terhadap Persib. Cuman semenjak Jalnando cedera, akhirnya Persib nyari penggantinya dan untuk sekarang ketika Jalnando udah sembuh, sulit lagi lah untuk Jalnando untuk bisa merebut kembali posisi utama sebagai fullback kiri gitu kan. Mudah-mudahan aja dengan dipinjamkannya Jalnando ini benar-benar dimanfaatkan oleh Jalnando sekaligus timnya nanti bisa memberikan menit bermain yang lebih untuk Jalnando. Karena perlu sekali sentuhan untuk kaki Jalnando yang sekarang memang lagi mulai berusaha lebih baik setelah dia cedera gitu. Kalau seandainya tidak mendapatkan menit bermain itu akan sangat sulit, bahkan bisa dibilang akan merusak karir Jalnando itu sendiri. Jadi mudah-mudahan aja Jalnando mendapatkan menit bermain. Soal Jalnando apakah nanti akan ditarik lagi oleh Persib, apakah dipermanenkan, itu nggak jadi masalah. Yang penting kita doakan Jalnando karirnya terus menanjak di sepak bola Indonesia walaupun itu tidak bersama Persib Bandung. Mudah-mudahan aja. Dan itu juga mudah-mudahan berlaku kepada Reki, karena untuk Reki sangat sulit sama seperti Jalnando sih sepertinya. Rejaldi Hanusa, Edo sangat sulit digeser. Ada Tetia Paku Alam dan Kevin Ray Mendoza yang juga akan sulit digeser untuk seorang Reki Rahayu. Nah, ada juga bobotoh yang bertanya, Abdul Aziz gimana? Nah, untuk Abdul Aziz ketika video ini dibuat, belum diresmikan oleh Persib Bandung apakah dia bergabung, apakah dia akan hengkang atau tidak. Untuk sementara ini memang Jalnando dan juga Reki Rahayu. Nah, kalau seandainya ketika upload video ini ternyata Abdul Aziz udah dihatur-nuhunkan juga, saya mohon info kepada bobotoh untuk kasih tahu di kolom komentar gitu kan, karena ketika video ini dibuat sekali lagi Abdul Aziz belum diumumkan untuk berpisah dengan Persib Bandung ya. Ini bukan tanpa alasan juga, mungkin aja memang Abdul Aziz belum mendapatkan tim yang memang yang memang sesuai gitu dengan apa yang diinginkan, entah itu minjam Abdul Aziz atau juga nebus. Kalau nebus sih memang agak susah ya, melihat kontrak yang masih panjang, yang nominalnya cukup dan kualitasnya bisa dibilang mungkin belum teruji karena jarang sekali mendapatkan menit bermain bersama Persib, sehingga ya para tim yang minat juga jadi mikir deui lah kasarnya seperti itu. Tapi intinya dengan adanya hatur nuhun ini kita tahu bahwa ada pemain yang memang akan hengkang dari Persib dan tidak bersama Persib lagi. Kita doakan siapapun itu nanti sementara ini Jalnando dan Reki bisa tampil maksimal gitu kan di tim yang memang sekarang memboyongnya. Dan wilujeng sumpingnya, ini nih yang paling ditunggu, wilujeng sumpingnya. Saya belum bisa konfirmasi apakah akan ada wilujeng sumping
di launching ini seperti yang udah kita tunggu-tunggu soal Sadil Ramdhani sebelumnya, atau justru memang nggak ada, karena bisa dibilang ini adalah hari terakhir untuk kita mengetahui siapa pemain yang hengkang dan siapa pemain yang bergabung. Jika dilihat dari statement Coach Bojan Hodak dari sebelumnya, hari-hari sebelumnya maksud saya, Coach Bojan Hodak bilang kalau skuad yang ada sekarang itu udah sangat cukup dan udah pede lah intinya Coach Bojan Hodak untuk mengarungi Liga 1 dan juga Asia. Ya kalau seandainya lihat dari statement itu ya kita nggak tahu juga gitu ya soal Sadil ini kayak gimana, walaupun ya Coach Bojan Hodak juga bilang kalau seandainya ada pemain yang bergabung kualitasnya bagus ya saya akan sangat senang. Dan jika kita juga melihat dari statement klub Sadil sekarang, Sabah itu bilangnya Sadil cedera katanya, jadi nggak ada bermain bersama para pemain asing yang lain di Sabah itu katanya bukan masalah keuangan tapi cedera. Tapi ya kita juga nggak tahu karena kan kabarnya udah datang ke Bandung, nego-nego soal gaji saya juga nggak tahu. Kita tunggu aja Bobotoh Alam Dunya karena sepertinya pengumumannya itu nanti malam deh. Maksudnya pengumuman pemain yang di-launchingkan siapa aja. Kalau nggak ada nama Sadil ya udah, tanpa atau ada Sadil pun Persib Bandung siap back to back juara. Assalamualaikum.